Itu juga ada masalahnya yang sama masalahnya. Kita akan angkat ke sana untuk dibahasan bagaimana kita solusinya. Dengan bantuan mereka mungkin sepatutnya bisa kita ungkap ini. Demikian, siap. Jadi untuk akun Gorontalo Kabupaten, semoga ini tahun 2026 tidak ada dan berlanjut terus, jadi tidak ada. Tetapi bukan hanya ini masalah keuntungan apa yang diperoleh oleh si pelaku tersebut. Kepolisian daerah Gorontalo merilis kondisi kriminalitas sepanjang tahun 2025 hingga 18 Desember 2025. Secara umum jumlah kejahatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun sejumlah jenis kejahatan justru menunjukkan tren peningkatan dan menjadi perhatian serius pimpinan Polda Gorontalo. Berdasarkan data bidang operasional, jumlah tindak pidana pada 2025 tercatat 3.202 kasus, menurun 115 kasus dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3.317 kasus. Namun penganiayaan, KDRT, dan kejahatan anak menjadi sorotan Kapolda. Dan untuk berlengkap informasi Anda, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Gorontalo, Jeffrey Potabuga. Silakan rekan Jeffrey dengan laporan selengkapnya. Baik, rekan Iraka dan Tribuners, saya Jeffrey Potabuga, jurnalis Tribun Gorontalo, melaporkan langsung dari Provinsi Gorontalo, di mana Polda Gorontalo merilis kondisi kriminalitas sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan Desember. Secara umum, angka kejahatan di Gorontalo tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di balik tren penurunan tersebut, masih terdapat sejumlah jenis kejahatan yang menjadi sorotan serius pimpinan Polda Gorontalo. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rilis akhir tahun, total tingkat tindak pidana sepanjang 2025 tercatat sebanyak 3.202 kasus. Angka ini turun dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran 3.317 kasus. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Gorontalo. Meski jumlah kasus menurun, kinerja penegakan hukum justru menunjukkan peningkatan. Sepanjang 2025, Polda Gorontalo berhasil menyelesaikan 2.261 perkara. Jumlah ini naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.871 perkara. Artinya, efektivitas penyelesaian kasus mengalami peningkatan meskipun tantangan kriminalitas masih ada. Namun Tribuners, Polda Gorontalo juga menegaskan bahwa penurunan angka kejahatan tidak boleh membuat semua pihak lengah. Beberapa jenis kejahatan justru tercatat cukup tinggi dan berdampak langsung pada rasa aman masyarakat. Kasus penganiayaan menjadi yang paling menonjol. Sepanjang 2025, tercatat puluhan kasus penganiayaan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kasus pengeroyokan juga mengalami kenaikan. Dari hasil evaluasi kepolisian, banyak kasus kekerasan ini dipicu oleh konsumsi minuman keras yang berujung pada cekcok dan perkelahian. Sorotan berikutnya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sepanjang 2025, kasus KDRT fisik masih tergolong tinggi. Disusul KDRT penelantaran dan KDRT psikis. Polda Gorontalo menilai KDRT tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga lelaki dan anak, sehingga memerlukan penanganan lintas sektor dan upaya pencegahan yang lebih kuat. Selain itu, kasus penipuan juga menunjukkan tren peningkatan dengan jumlah kasus yang cukup signifikan. Kejahatan terhadap anak turut menjadi perhatian mulai dari pencabulan, penelantaran, hingga bentuk kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban. Di sisi lain, terdapat pula beberapa jenis kejahatan yang mengalami penurunan sepanjang 2025. Di antaranya pemalsuan surat, kekerasan seksual, dan perzinahan. Sementara itu, kasus pembunuhan, pemerasan, serta pencucian uang jumlahnya relatif rendah di wilayah Gorontalo. Rilis akhir tahun ini menjadi bahan evaluasi Polda Gorontalo dalam menyusun langkah penegakan hukum dan strategi pencegahan kejahatan di tahun mendatang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Demikian dapat saya laporkan kembali ke studio, Iraka. Itu juga ada masalahnya yang sama masalahnya. Kita akan angkat ke sana untuk dibahasan bagaimana kita solusinya. Dengan bantuan mereka mungkin sepatutnya bisa kita ungkap ini.
Demikian. Siap. Jadi untuk akun Gorontalo Kamota Semoga ini tahun 2026 tidak ada dan berlanjut terus, jadi tidak ada berita-berita polisi melakukan kekerasan terhadap wartawan. Yang kedua, kami dari AMSI Gorontalo siap berbicara dengan Polda untuk menjaga ekosistem digital. Mudah-mudahan ini bisa sama-sama dengan PWI, AJI, JBSI, dan SBSI. Jadi kami siap bermitra untuk menjaga ekosistem digital di Provinsi Gorontalo. Saya kira itu saja. Tentu kita sikapi bukan hanya dari perspektif orang bukti saja, tetapi juga dari semua hal. Yang pertama untuk orang buktinya, kemudian yang kedua dari jaringannya, yang ketiga dari kejahatan yang ditimbulkan ya. Artinya bahwa kejahatan narkoba itu kan bukan hanya bicara masalah barang bukti yang ada di depan kita, tetapi juga berbicara mengenai masalah keuntungan apa yang diperoleh oleh si pelaku tersebut dalam bentuk apakah aset, apakah pengalihan harta dan sebagainya. Tadi yang beliau sampaikan bahwa memang saat ini Direktorat Narkoba sedang melakukan penanganan terhadap perkara TPPU. Artinya bahwa ada hasil kejahatan dari narkoba yang sedang kami tangani ini yang jumlahnya cukup fantastis. Tetapi secara detail, secara utuh saya Itu juga ada masalah yang sama. Yang sama masalahnya, kita akan angkat ke sana untuk dibahasan bagaimana kita solusinya. Dengan bantuan mereka mungkin sepatutnya bisa kita ungkap ini. Demikian. siap. Jadi untuk akun Gorontalo Kamota Semoga ini tahun 2026 tidak ada dan berlanjut terus, jadi tidak ada berita-berita polisi melakukan kekerasan terhadap wartawan. Yang kedua, kami dari AMSI Gorontalo siap berbicara dengan Polda untuk menjaga ekosistem digital. Mudah-mudahan ini bisa sama-sama dengan PWI, AJI, JBSI, dan SBSI. Jadi kami siap bermitra untuk menjaga ekosistem digital di Provinsi Gorontalo. Saya kira itu saja. tentu kita sikapi bukan hanya dari perspektif orang bukti saja, tetapi juga dari semua hal. Yang pertama untuk orang buktinya, kemudian yang kedua dari jaringannya, yang ketiga dari kejahatan yang ditimbulkan ya. Artinya bahwa kejahatan narkoba itu kan bukan hanya bicara masalah barang bukti yang ada di depan kita, tetapi juga berbicara mengenai masalah keuntungan apa yang diperoleh oleh si pelaku tersebut dalam bentuk apakah aset, apakah pengalihan harta dan sebagainya. Tadi yang beliau sampaikan bahwa memang saat ini Direktorat Narkoba sedang melakukan penanganan terhadap perkara TPPU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.